Jaya bersama Balai Pelestarian Marga Budaya Kepulauan Riau, kenali budayamu, cintai negerimu, cita pertahanan bersama masyarakat sama berhimpun ukir sejarah majukan budaya semoga bersama BPNBK Pri Kenali budayamu, cintai negerimu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat budaya semuanya, dan selamat hari ini dan juga salam budaya. Sobat budaya semuanya, jumpa lagi dalam video di kanal YouTube BPNBK Pri, tetap dalam Bibut Bincang Budaya. Daripada sobat budaya semuanya gabut, ujung-ujungnya ngajak ribut, mending tongkrongin deh kanal YouTube-nya kita. Ya Pak. Ya enggak. Oke. Memang kalau misal pertama-tama itu ya, jadi yang enggak ya juga enggak ngedor gitu ya, enggak agak gimana kalau kata Pak Henry. Nah, sobat budaya semuanya, hari ini kita sudah kedatangan narasumber kita, pemantik diskusi kita yang tentu saja rekan-rekan yang ada di Tanjung Pinang dan juga di Kepulauan Riau khususnya itu sudah cukup familiar dengan sosok ini. Apalagi mahasiswa-mahasiswinya yang sekarang lagi pekan skripsi. Oke, beliau adalah Bapak, kalau aku sih nyebutnya abang, susah kalau bapak itu biar lebih mudah ya bang ya. Beliau adalah Bang Endri Sanopaka, Ketua Stisipol Tanjung Pinang. 40.000 yang nonton kita. Bang Hendri. Iya. Ini kalau sama Bang Hendri tuh apa ya? Maksudnya tuh beberapa kali kan kita ketemu, terus kita ngobrol, terus kita ini. Ada aja pikiran Bang Hendri tuh yang terobosannya tuh baru atau berpikir tuh yang mencerahkan. Karena memang kan soal budaya semuanya, apalagi yang kuliah, maksudnya kan gitu, soal budaya yang yang sekarang ini lagi rentan-rentannya mau skripsi gitu, itu pasti kadang kan dosen atau apa tuh ngobrolnya muter aja di situ kadang ya bang ya, ada juga yang kayak gitu, terus ada yang suruh ngerjain tugas terus, tapi kalau kita ngobrol sama Bang Henry ini yakin satu gelas kopi itu nggak akan cukup untuk menemani kita ngobrol. Kita langsung saja nih, chit-chat sama Bang Henry. Bang, ini kan sesuai dengan yang kita temakan awalnya gitu kan, bahwa Fakultas Budaya di Kepulauan Riau ini itu teman-teman yang dari seniman atau dari kalangan budayawan itu menganggap bahwa pentingnya ada fakultas budaya atau fakultas seni lah istilahnya gitu di Kepri ini. Nah, ini merespon aspirasi kawan-kawan kayak gimana bang? Ya, sebenarnya sih memang harusnya sudah ada itu ya dulunya ya. Fakultas ini kan sebenarnya bagian dari satu universitas lah ya. Jadi kita tidak bisa spesifikkan hanya fakultas sih sebenarnya. Perguruan tinggi lah barangkali ya, yang concern dalam hal budaya tentunya atau seni misalnya ya. Nah, kebetulan sudah ada universitas ya, mungkin bisa jadi bagian daripada fakultasnya, atau kemudian bisa jadi program studinya, atau bisa juga perguruan tinggi sendiri memang khusus seni, seni budaya itu. Dan rasanya jadi agak sedikit miris ya ketika kita sebagai daerah yang katanya punya khasanah budaya yang luar biasa, budaya Melayu gitu ya. Tamadun katanya kan pusatnya Bunda Tanah Melayu kan ya bang. Tapi orang nggak belajar seni budaya ke sini gitu kan. Betul. Nah, itu yang juga kita sangat prihatin sebenarnya gitu. Nah, jurusan sastra Melayu juga kan itu cuma ada di Medan satu ya bang ya, kalau nggak salah di Medan sama di Jogja di UGM ya kalau nggak salah ya bang ya. Betul, nggak salah. Sastra Melayu itu. Dan itu memang kan identik ya. Identik bahwa ketika orang bicara Jogja, wajar kalau ada
program studi seni budaya ataupun kemudian fakultas budaya gitu ya. Karena memang orang kenal di Jogja beragam sekali budaya, tapi kan budaya Jawa. Kalau di Sumatera Utara juga ya hampir sama dengan kita sih sebenarnya kan. Nah, mereka juga coraknya Melayu ya, tapi orang malah kalau di Sumatera Utara kenalnya kalau bilang Medan udah bukan Melayu. Tapi kenalnya Batak nih. Batak yang ininya ya. Iya, nah kalau kita kan enggak, kalau kita kan memang orang udah bicara Kepulauan Riau ya. Nah, teman kadang-kadang agak susah nih. Orang, Kepulauan Riau, Riau ya. Nah, padahal udah pisah gitu kan. Tanjung Pinang, Bangka ya katanya. Gitu. Ini ada kecelakaan sejarah juga. Nah, itu ya, Bang ya. Nah, jadi orang taunya Melayu, pasti udah identik. Sana orang Melayu gitu kan. Nah, tapi kita sendiri nggak bisa jadi rujukan untuk belajar seni budaya Melayu. Atau kemudian orang tahu gua ada Gurindam 12, tapi ternyata orang nggak belajar bagaimana membaca atau memahami Gurindam 12 atau kemudian cara membawakan Gurindam 12 itu seperti apa, nggak kesini gitu kan. Bahkan mohon maaf, akhirnya seperti figur Raja Ali Haji yang itu menjadi pujangga kita dan sastrawan besar kita, yang menganugerahkan gelar sastrawan negara itu malah di negara tetangga. Iya Bang ya. Gitu, sastrawan negara. Malahan dari negeri jiran kita ya. Kadang-kadang malah belajar ke sana kita. Nah itu Pak. Nah jadi ini kan ini kan sebetulnya kalau misal kita memandang krusial, ini bisa dipandang sebagai suatu hal yang krusial. Nah tapi kadang kan orang juga menganggap bahwa budaya itu tidak lebih penting daripada teknologi, daripada ini. Mungkin itu juga yang memicu belum adanya mungkin sekolah seni atau sekolah budaya, atau itu kayak gimana? Mungkin Bang? Orang gini ya, orang cenderung sekarang menganggap bahwa yang namanya sekolah itu ujung-ujungnya untuk cari kerja. Iya, betul Bang. Jadi ketika nanti kalau masuk ke sana mau jadi apa katanya. Nah, bukan hanya mereka yang masih muda milenial gitu kan. Tapi orang tua mereka pun pasti sedikit banyak mempengaruhi kan, kamu mau jadi apa nak? Kalau masuk ke situ. Padahal kan sebenarnya pengetahuan itu kan bukan semata-mata untuk mencari pekerjaan. Pengetahuan itu kan, nah itu juga ya sama lah seperti kami juga di bidang sosial politik. Orang menganggap bahwa kalau ke sana berarti kan mau jadi politikus kesannya kan. Mau jadi ASN. Padahal kan enggak. Kita menganggap bahwa perguruan tinggi itu kan sebagai kawah candra di mukanya untuk membentuk karakter. Justru kan? Yang paling penting itu membentuk karakternya. Karakter. Itu ya Bang. Dia akan beda kan antara orang yang mengencam pendidikan tinggi di perguruan tinggi dengan yang tidak. Yang membedakannya apa? Ya karakternya. Bukan soal nanti selesai dapat kerja gitu kan. Malah kalau kita lihat di sektor-sektor swasta nggak lihat itu lagi kan. Dia lihat orang ini punya kemampuan nggak? Kemampuan secara berkomunikasi yang baik, soft skill kan gitu. Atau hard skillnya. Kejujurannya, kemudian pengalaman, attitude dan sebagainya. Bukan lihat kamu ijazahnya jurusan apa, enggak gitu kan kadang-kadang. Cuman yang penting kamu pendidikannya apa? Pendidikan terakhirnya perguruan tinggi, sarjana. Oke, sudah. Tapi yang waktu dites kan enggak dites apa yang dipelajari. Betul. Nah, itu sobat budaya itu poin pentingnya. Nah, ini nih kadang kalau ngobrol sama Bang Henry itu tiba-tiba langsung gitu ya. Terbuka lah langsung semua kawah-kawah kata Chandra di muka. Jadi sobat budaya semuanya ingat yang kata Bang Henry tadi. Kadang kalau misalnya kita sekolah itu kita selalu berpikir nanti kerjaannya apa. Jadi sekolah itu selalu orientasinya tuh ke kerja. Padahal justru kata Bang Henry bahwa pendidikan itu justru yang membentuk karakternya. Ya Bang Henry ya. Betul. Jadi kuliah itu yang penting itu adalah membentuk karakternya, membentuk karakter mahasiswanya itu. Entah mau jadi apa-apanya mungkin ya Bang ya. Atau justru mungkin bisa lintas jurusan. Yang tadinya kita sekolahnya mungkin di administrasi negara, terus tiba-tiba jomplang banget di entertainment misalnya gitu ya Bang ya. Banyak kan ya Bang. Nah itu sebetulnya sobat budaya. Jadi yang penting kita sekolah jangan dulu orientasinya aku mau ngambil mau kerja apa nanti mau kerja apa harus ini gitu. Nah gitu itu mematikan cita-cita sobat budaya sebetulnya. Ya minimal menambah kepercayaan diri lah. Nah itu ya Bang ya. Jadi kalau relasi ya Bang, nambah relasi jaringan. Ya paling tidak kita percaya diri lah ketika berhadapan dengan publik ataupun dengan orang lain gitu kan. Ketika kita punya minimal untuk nakut-nakutin lah gitu kan. Kalau enggak kan nggak bisa. Iya. Ya untuk ketika berhadapan interview atau dengan orang lain yang ngobrol seperti kita ini, ketika kita punya selembar ijazah tadi,
Ya karena di Indonesia masih penting nih. Iya, Yang betul, namanya Bang. lembaran ijazah kan. Nah, kita percaya diri untuk menyampaikannya gitu. Iya, iya, Dan iya. ngobrolnya pun jadi orang emang kamu siapa kan gitu. Iya, Katanya. gitu, Nah, paling gitu. tidak minimal itulah gitu. Iya, iya. Bukan untuk soal cari kerja. Betul. Nah, Bang, ini kan kembali lagi tadi pada Fakultas Budaya. Ini kan Iya. Abang yang apa? Maksudnya tuh sampai saat ini masih menjabat sebagai Ketua Stisipol Raja Haji Tanjung Pinang. Pasti tahu dong, ini susahnya ngurus apa namanya? Yang namanya apa? Pendidikan kampus dengan banyak mahasiswa itu pasti Abang tahu banget kerepotannya. Memangnya sih Bang, ini kalau misalnya kita mau bangun nih kampus baru misalnya, kampus budaya misalnya gitu ya, Institut Seni dan Budaya Tanjung Pinang atau Kepulauan Riau misalnya gitu Bang, atau Universitas Negeri yang itulah apalah namanya. Nah, memang apa aja sih Bang, rumit nggak kalau misalnya kita mau membangun satu university baru atau kita bangun sekolah tinggi baru untuk budaya ini? Kalau budaya saya belum lihat detail ya, tapi memang sekarang ada kebijakan dari pemerintah pusat itu kan agak membatasi berdirinya program studi yang arahnya ke sosial, gitu. Tapi kementerian itu akan lebih fokus membuka peluang untuk program studi yang sains, yang sains pengetahuan eksak lah ya, eksak gitu dibandingkan sosial. Itu menarik itu Bang. Kenapa dibatasi jurusan-jurusan yang bersifat sosial? Karena dianggap sudah terlalu jenuh. Nah, di luar yang budaya ya. Iya. Jadi maka mengarahkan untuk lebih ke sains teknologi. Iya, sains dan teknologi. Dan bahkan sekarang ada kebijakan yang untuk kalau bisa digabung-gabung gitu, karena perguruan tinggi di Indonesia itu hampir 4.000 nggak salah. Udah lewat banyak. Jadi sekarang yang masih sekolah tinggi yang jumlah mahasiswanya agak sedikit sedikit gitu ya, di bawah 1.000 di bawah 1.000 disuruh gabung, dianjurin untuk gabung. Jadi dilebur gitu ya Bang? Bergabung jadi satu, misalnya jadi universitas, nanti dikasih bonus, nambah prodi baru, misalnya kita mau nambah seni budaya lah, bisa gitu. Kan nggak segampang itu gabung dua institusi, apalagi kalau bicara perguruan tinggi swasta, bicara kepemilikan kan, kepemilikan yayasannya berbeda, nah ini agak repot, gitu, nggak semudah itulah. Beda kalau institusi itu institusi negeri, gabung selesai karena yang punya kan pemerintah, gitu. Tapi kalau institusi swasta agak salah satunya kerepotan itu. Tapi kalau kita bicara mau mendirikan, sebenarnya yang paling penting itu adalah pertama adalah kesiapan sumber daya manusianya, gitu, terutama tenaga pengajar. Itu yang agak repot, ya. Yang saya tahu, kalau tidak salah, memang kesulitan untuk membentuk sebuah program studi seni budaya itu adalah mencari tenaga pengajarnya. Kan harus punya pendidikan formal. Betul. S1-nya seni main gitar misalnya. Ya, linear lah ya. Linear. S2-nya gitar elektrik misalnya. Ya. Nah, itu kan repot sekarang mau cari di mana gitu. Benar. Ya, ada mungkin yang jurusan seni budaya, saya pernah tahu misalnya di USU ya. Di USU itu ada seni karawitan misalnya. Entah karawitan kok bisa namanya karawitan ya? Padahal kita tahu karawitan tuh di Jawa misalnya. Di Jawa kita tahu kan karawitan tuh. Tapi prodinya karawitan gitu. Nah, S2-nya kan mungkin nggak tahu di mana ada program studi yang sama gitu. Itu pun baru bicara karawitan. Nah, kalau kita bicara belum jurusan-jurusan yang lain atau bidang-bidang yang lain ya Bang ya. Kerepotannya mencari itu. Karena kan syarat minimal dosen itu harus S2. Betul. Gitu kan menurut Undang-Undang Pendidikan Nasional. Nah, tapi Kementerian itu kalau nggak salah sudah memberikan peluang dengan ada cara, yaitu rekognisi pembelajaran lampau. Oh, jadi gimana tuh Bang? Nah, jadi mereka-mereka yang penggiat dalam seni budaya, yang maestro bahkan gitu ya, itu bisa disetarakan untuk memenuhi tadi keterbatasan sumber daya tenaga pengajar dalam bidang seni budaya. Gitu kan. Nah, jadi maestro-maestro itu diambil, direkognisi. Saya nggak tahu apakah rekognisinya harus tetap ke kementerian. Nanti mereka yang akan menilai layak nggak dia memenuhi standar S2. Nah, kalau layak, itu yang akan bisa mengisi. Nah, itu salah satu solusi. Jadi kalau kita di sini punya maestro-maestro pantun ya, mungkin boleh juga difasilitasi nih sama BPNB. Jadi kayak semacam dosen luar biasa gitu ya Bang ya? Enggak juga bisa jadi dosen, ya memang usia. Jadi akhirnya usia juga mempengaruhi, dia tidak boleh di usia 58 atau nggak salah ya. Oh gitu. Jadi ya maestro-maestro kita rata-rata udah
di atas itu ya. rentak. Tapi mana tahu ada keistimewaan, boleh juga difasilitasi Iya, kan. iya. Nah kalau kita punya minimal 5 orang, itu kita bisa mengusulkan untuk mendirikan program studi ya berikut dengan proposalnya. Iya, iya. Kan lalu ketersediaan lahan, kalau kita mau bikin perguruan tinggi sendiri gitu ya. Nah kalau program studi seperti Stisipol misalnya mau nambah seni budaya bisa, tapi tadi kita perlu 5 orang tenaga dosen 5 orang tenaga dosen yang ya, Bang? punya latar belakang pendidikan itu, karena di Dikti mintanya seperti itu Ya. persyaratannya. Itu Tapi- yang agak sulit. Ada ini nggak, Bang? Maksud itu ada kelemeng-kelemeng nggak? Maksud itu Stisipol kayaknya asik nih kalau misalnya kita menangkap pasar apa peserta mahasiswa-mahasiswi yang minat ke budaya nih. Soalnya kan ini pada yang dari Karimun misalnya, Bang ya, larinya ke Pekanbaru semua. Iya. Karena di Pekanbaru itu kan ada Ada beberapa, akademi ya? iya ada beberapa universitas juga yang di dalamnya itu ada Suratasi kan ya, Bang. Terus kalau nggak larinya ke Medan, Iya. kalau nggak justru mereka larinya ke Jogja dan ke Solo, Ambil isi. ambil isi. Ada juga yang larinya ke IKJ gitu kan, maksud itu apa namanya? Justru mereka itu jauh-jauh perginya hanya untuk belajar apa namanya? Kesenian istilahnya atau ilmu budaya. Terus ketika sudah lulus mereka malah banyak yang nggak mau pulang. Dan mereka lebih mahir budaya orang ya Iya, daripada gitu. budaya tempat sendiri gitu. Padahal istilahnya itu, nah ini yang jadi apa maksud itu yang disayangkan. Iya. Nah, sobat budaya juga ini disayangkan banget. Makanya kalau yang ngerantau pulang cepet. Kalau udah pada lulus pulang cepet. Itu hal yang disayangkan maksud itu, Bang. Hal-hal yang kayak gitu ya. Kenapa sih kalau misalnya nggak bisa kita apa daripada keluar ya mau kita fasilitasi maksud itu kan seperti itu. Nah, itu ada pikiran ke sana nggak, Bang, sebagai Pasti Nanda. Kita juga alhamdulillah masih punya idealisme yang tinggi lah. Kalau untuk urusan-urusan yang demi kepentingan daerah kita lah ya. Ya. Itu spesifiknya ya soal budaya, seni budaya, sejarah bahkan gitu kan. Nah, cuman memang kami tidak seperti itu juga lah. Ya. Bicara mendirikan atau membuka sebuah ini kan kadang-kadang orientasinya ada orientasi bisnis. Oh ya. Nah, mungkin kan melihat, ini pasarnya ada nggak kira-kira ya? Makanya tadi saya bilang bahwa ini harus dengan idealisme gitu kan. Ya. Kalau kita bicara idealisme, maka kita kesampingkan untuk urusan nanti mahasiswanya bakal ada nggak ya? Bakal menguntungkan nggak ya? Nah, kalau itu bukan menjadi hal yang paling utama, saya pikir insya Allah bisa berdiri gitu kan. Kalau masalah tempat, kita sudah punya lah gitu ya, misalnya kampus Stisipol ada, ini BPNB juga cukup nih kan. Ya karena memang ada persyaratan punya tempat yang pasti misalnya ya, Ya, apakah ya, milik ya. sendiri atau sewa misalnya. Ya. Itu kan ada item-item persyaratan dalam mendirikan perguruan tinggi kan. Ya. Atau kalau program studi tadi, kalau program studi ya yang paling utama tenaga pengajar. Tenaga pengajarnya, kurikulumnya, Ya. ya kan. Nah, itu yang paling penting dan memang kerepotannya kita mau nambah program studi itu adalah tenaga pengajar. Tenaga pengajar ya Ya. justru ya. Walaupun Bang. kayaknya hitungnya gampang 5 gitu ya. 5 doang, padahal itu nyarinya aja repot. Nyarinya repot. Maksud gitu ya, Bang. Ya. Karena kadang kan apalagi dengan iklim-iklim apa orang-orang ya teman-teman sobat budaya yang sekarang baru lulus, kadang kalau misalnya mau nggak ini kerja ini dibayar berapa emang? Ya, Nah, kan gitu itu ya, Bang. dia Ya? sebenarnya. Mentalitas mindsetnya. Apa berjuangnya tuh belum gitu. Jadi Betul, belum apa-apa betul, sudah Bang. nanya dulu kompensasinya apa nih Iya. kira-kira kan. Nah, itu kita agak repot. Emang ini insentifnya berapa nih per bulan kan gitu ya, Bang? Padahal ya? belum berdiri nih. Padahal belum berdiri. Padahal ini makanya jadi sobat budaya semuanya yuk yang teman-teman yang ada di Kepulauan Riau yang kuliah di luar atau dan dari Jambi, yang dari Provinsi Riau, juga dari Provinsi Bangka Belitung, kalau udah kuliah di luar, udah selesai kuliahnya, pulang. Tapi kan gini tadi Indah, persoalannya. Kan mereka yang kuliah ini kan tidak dalam bidang seni. Ya, ada itu juga juga di bidang lain kan ya, Bang. Bidang lain. Nah, itu kerepotannya kan. Nah, ya mungkin tadi para penggiat seni di daerah kita ini bisa kita coba kumpulin, kemudian kita upayakan untuk direkognisi tadi. Iya. Nah, supaya dia bisa disetarakan nggak? Ini kan ada beberapa misalnya pantun ya, kita Betul, spesifik ada betul, pantun. betul. Ada yang pembaca gurinda misalnya. Ya. Nah, bisa nggak dia ini dianggap kemampuannya setara dengan S2. Dapat 5 orang kita bisa bentuk tuh. Bisa bentuk ya, Bang? Ya, justru. Paling nggak kalau nggak salah ada juga di aturan tentang pendidikan itu kan akademi komunitas. Nah, mungkin kita Apa mulai itu, dari Bang, akademi akademi komunitas. Ya, yang dibentuk oleh
satu komunitas gitu kan, ya mungkin levelnya mungkin setara diploma 1 Iya. atau diploma 2 ya tadi, daripada mungkin kita masuk sanggar belajar juga sih nari, teater dan lain sebagainya, tapi kemudian itu kan memang lebih penyaluran Bakat aja. dengan bakat. Nah, tapi dengan Hobi. akademi komunitas kan ya tadi bisa juga dapat secara formal. Oh, ada ya Bang, ya bisa kayak gitu ya? Kayaknya ada deh yang bisa kita pelajari, akademi komunitas. Akademi komunitas. Nah, ini hal yang baru didengar juga nih mungkin sama Ya, sobat ada budaya kan? aturannya sudah ada. Iya. Jadi itu aturan-aturan kayak itu bisa di-searching lah ya Bang ya. Kayak gitu itu jadi sobat budaya, mari kita menggalakkan lagi searching, gunakan kekuatan jempol dan jari kalian itu ya untuk melihat-lihat peta apa yang bisa kita sinergiskan gitu untuk bisa kita bangun bersama ke depannya gitu. Nah, terus Bang, ini yang apa namanya yang menarik tadi yang katanya jurusan sosial itu dibatasi ya kan. Nah, tapi dengan kondisi yang sangat urgen dan juga dengan kondisi kita yang memandang ini butuh loh, ini penting loh, itu bisa nggak kita diusahakan maksudnya itu gitu? Saya rasa bisa, karena kan kita makanya tadi tergantung pada proposal kita. Proposal yang kita ajukan itu kita mau bikin yang gimana sih? Fakultas seni atau program studi seni Ya. seni budaya di Kepri ini spesifiknya apa? Nah, mungkin kita lebih pada nilai jualnya apa gitu. Bukan nilai jual secara materi ya. Ya. Tapi maksudnya apa gitu loh. Orang akan ke Kepri itu karena mau belajar tentang apa? Nari apa? Betul. Ya kan, kemudian seninya seni yang seperti apa? Oh, budaya Melayu yang seperti apa yang membedakan dengan di Malaysia mungkin kan? Betul. Yang mau nggak mau orang harus datang ke Tanjung Pinang. Iya. Atau ke Kepri gitu. Itu core-nya ya Bang. Iya, nah Core-nya itu ada mungkin di situ. akan ya sama lah seperti salah satu kampus negeri kita kan ada tambah embel-embel maritimnya itu kan karena dianggap menyesuaikan dengan kondisi daerah. Iya. Gitu kan, sehingga orang kalau mau belajar tentang kelautan atau yang berbau-bau tentang kemaritiman ya pergi ke Kepri gitu kan. Iya. Itu harusnya budaya gitu. pesisir gitu Iya, kan ya Bang. bicara sosiologi ya berarti kalau ke Kepri ya berarti belajar sosiologinya masyarakat yang di pesisir. Iya. Kalau mau belajar sosiologi masyarakat di pegunungan pergi ke Bandung gitu Ya, kan. betul. Belajar di Unpad misalnya. Iya. Mungkin harus seperti itu. Iya. Sehingga punya kekhasan kan. Betul sekali Bang. Nah, kemarin memang sayangnya kita gini. Kita waktu berunding dengan Riau kalau tidak salah, Provinsi Riau. Ketika memperebutkan posisi kita kan berebut Raja Ali Haji nih gitu. Raja Ali Haji sebagai Bapak Bahasa, sehingga bicara bahwa mau jadi pusat peradaban bahasa atau pusat bahasa itu di mana gitu kan terjadi perebutan lah, mengklaim akhirnya dialektika lah ya Bang. Akhirnya duduk bareng bersepakat, oke, yang satu ambil sebagai pusat kajian, yang satu ambil apa istilahnya, artefaknya ya mungkin. Nah, makanya kemarin sampailah akhirnya kita memilih membangun monumen bahasa yang tak jadi sampai. Sayangnya kita lebih memilih monumental dibandingkan menjadi sebuah pusat kajian. Sebagai pusat kajian. Nah, kalau nggak salah kabarnya yang di Riau sana mengambil bagian dari posisi menjadi pusat kajian bahasa. Kan sayang. Juga. Nah, itu dia. Gede Kita banget. malah mau bangun monumental. Iya. Untuk selfie mungkin. Nah, tapi akhirnya kan yang datang sebenarnya kan yang punya peluang untuk mendatangkan orang ya bukan hanya monumental, tapi juga para pengkaji itu kan dari seluruh dunia pasti referensinya bisa ke sini. Nah itu Bang, memang harusnya. Sobat budaya juga harus ini sebetulnya ini adalah satu buah wawasan yang diberikan sama Bang Endri. Kita sebagai generasi muda, Mahmud, generasi muda, kita harus dapat membedakan mana yang esensial dan mana yang hanya eksistensial saja gitu maksudnya itu. Jadi kita harus kita harus memilih mana yang esensi, yang mana yang cuma hanya bersifat eksis doang, eksis. Nah, jadi sobat budaya juga bisa mempertimbangkan, secara esensi aku ini nih, ini cuma eksisan doang. Udahlah kita ambil, karena yang penting itu yang esensinya kan justru ya Bang ya. Yang punya nilai lebihnya kan? Betul, itu yang punya nilai lebihnya, yang punya daya tarik, istilahnya kalau bahasa Bang tadi nilai jualnya gitu kan. Nah, ini Bang, kan biasanya Abang kan kalau ketemu kan pastilah ketemu sama rektor mana, ketemu sama ini, atau mungkin ada rapat-rapat antar rektor dan ketua-ketua sekolah tinggi misalnya gitu kan. Pernah nggak sih
abang disentil, Kepri nih nggak punya ini nih fakultas budaya nih atau ini seni nih, pernah nggak sih bang ada kayak gitu? Kalau sesama sih jarang ya. Ya. Karena pasti masing-masing juga pengen kalau bisa di tempatnya gitu kan. Iya. Tapi persoalannya memang ya tadi segala persoalan lah, terutama dalam hal perizinan dan sebagainya gitu kan. Ya tapi memang orang paling kalau kita bilang kita berasal dari Kepri ya orang pasti udah identik ini pasti Melayu gitu kan. Orang akan ingat pantun, orang akan ingat gurindam, misalnya kan gurindam 12. Nah, tentu ya spesifiknya akan membahas ke sana kan. Jadi sangat sayang sekali juga sih ketika orang datang ke sini ternyata ya kita baru sebatas bisa menyambutnya dengan pantun atau tari persembahan. Iya, tapi sebatas bagaimana cara mereka mau belajar tari persembahan, mau belajar cara buat pantun, malah saya pernah diajak BPNB pergi ya, itu malah belajar bikin wayang kulit di Taman Mini kalau nggak salah. Di Taman Mini ya bang. Nah, harusnya kan orang datang ke sini kan diajarin bagaimana cara bikin pantun, bagaimana cara baca gurindam, bagaimana menenun songket, ya bang ya. Atau bikin tudung mantu. Nah, udah berapa item tuh jadi mata kuliah? Iya betul juga. Bang aku marketingnya aja bang. Iya udah berapa tuh jadi mata kuliah ya? Udah bisa kurikulum. Betul bang. Maksudnya itu banyak potensi yang dapat kita gali. Oke bang, ini last bang statement dari abang. Mengapa Fakultas Budaya Melayu istilahnya di Kepri ini menjadi penting dan menjadi PR untuk generasi muda bersama sobat budaya tentunya. Ya sangat penting ya. Selain memang itulah yang potensi yang kita miliki ya, dan memang itu khasanah yang kita punya. Bahkan tadi di awal juga Nanda udah bilang ini bicara ketamadunan ya. Iya. Ada sebagian tokoh-tokoh kita, tokoh-tokoh pendidikan yang peduli, bahkan tokoh-tokoh budayawan, seni yang ada di tempat kita juga mengarah ke Fakultas Samadun katanya. Iya. Nah, Fakultas Samadun nanti mungkin program studinya ya baru spesifiknya apa ya. Mungkin mudah-mudahan lah ada satu perguruan tinggi kita yang negeri itu akan bisa mengakomodir. Ya, kami juga mungkin coba juga di sektor swastanya, di perguruan tinggi swasta atau tadi akademi komunitas lah kita bangun sama-sama secara komunitas tadi kan. Dan yang paling penting adalah bahwa mendirikan sebuah perguruan tinggi ataupun suatu institusi pendidikan itu kita harus bisa kesampingkan dulu lah unsur-unsur yang materialistis, bisnis dan sebagainya. Apalagi bicara soal seni budaya, kita harus bicara kedepankan pada idealismenya. Maka mari kita sama-sama kumpul sesama yang peduli ya tentang kebesaran tamadun Melayu kita untuk bisa tadi yang tidak habis oleh masa itu kan pendidikan sebenarnya. Betul, Pak. Gitu kan, kalau monumental dia bisa runtuh, bisa hancur gitu kan, bisa berubah. Nah, sesuai dengan keadaan zaman. Tapi kalau pengetahuan itu kan bisa sepanjang zaman. Iya. Nah, sama seperti buku itu juga satu ketika walaupun sudah puluhan tahun dia akan bisa dibaca kembali menjadi rujukan dan referensi yang abadi. Betul. Aduh, abadi kayak hubungan. Oke Bang Hendri, terima kasih banyak sudah memberikan inspirasi dan juga memberikan pencerahan pada sobat budaya semuanya. Semoga sehat selalu Bang Hendri. Amin. Jangan kapok kalau misalnya kita ngundang lagi ya. Kalau misalnya untuk kita bersembang-sembang. Sobat budaya semuanya, tuh dengerin tuh kata Bang Hendri juga. Apalagi ini yang sangat memimpikan Fakultas Budaya, Seni dan Budaya itu ada di Kepulauan Riau tentu saja. Nah itu tidak lepas dari PR kita bersama. Bagaimana kita bahu-membahu menyampingkan dulu kalau kata Bang Hendri itu sisi-sisi materialistisnya atau sisi-sisi materialnya itu. Nah itu kesampingkan dulu. Mari kita berkumpul bahu-membahu letakkan bukan ya. Itu lagu apa itu? Sing-singkanlah tanganmu di atas bahuku, bukan itu ya sobat budaya semuanya. Nah, ini lagu ini Maju Tak Gentar itu lebih nih Maju Tak Gentar gitu ya, itu lebih cocok. Oke sobat budaya semuanya, demikian perjumpaan kita pada video Bibut Bincang Budaya pada kesempatan kali ini. Selamat hari ini dan juga daripada sobat budaya semuanya gabut ujung-ujungnya ngajak ribut, mending tongkrongin deh kanal YouTube-nya kita. Ayo Bang, lagi. Iya enggak? Iya enggak? Kenali budayamu, cintai negerimu. Salam budaya. Balai Pelestarian Budaya Kepulauan Riau, kenali
cintai